Halo, salam Indonesia. Ketemu lagi di channel saya, Pojok Suara Laudeida. Channel khusus edukasi dan advokasi. Kali ini saya hadir untuk mengingatkan kita agar kita berhasil dalam kehidupan ini. Ini berdasarkan pengalaman hidup dan juga pengamatan dalam kehidupan sehari-hari sejak dulu sampai sekarang. Jika Anda tahu siapa saya sejak kecil, mungkin Anda heran kalau membandingkan kehidupan saya sekarang ini atau capaian dalam kehidupan saya sekarang ini. Dulu sejak kecil SD sampai SLTP, saya jual kacang di pinggir jalan di sore sampai malam hari, harus tahu. Dan saya nikmati itu sebagai keadaan yang saya harus hadapi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, ya saya harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu saya ingin berbagi berdasarkan pengalaman hidup dan juga pengamatan saya. Ada 10 kunci untuk bisa menggapai keberhasilan dalam hidup. Pertama, Anda harus bangun atau kita semua harus bangun lebih awal di pagi hari. Lalu lakukan apa? Berdoa dan kemudian exercise, olahraga. 2 hal ini, meditate and exercise. Berdoa bagi orang Islam misalnya, sholat subuh pada jam, pada waktu sholat subuh itu sendiri. Jangan pernah abaikan itu. Dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan kita di hari ini lebih baik dibanding kemarin. Lalu exercise, olahraga, olah fisik. Setelah itu Anda menjalankan kehidupan rutin sehari-hari. Yang kedua, miliki imajinasi. Albert Einstein berkata, imajinasi itu lebih dari sekedar kreativitas. Atau kreativitas sebetulnya dimulai dengan imajinasi kita. Penting. Yang ketiga, Anda harus memiliki mimpi. Apa yang Anda tuju dalam kehidupan ini? Mau jadi apa kita ini? Anak-anak ini mau jadi apa? Mereka harus punya mimpi. Mau jadi ilmuwan, Anda harus tekuni bidang tertentu. Mau jadi pengusaha, Anda harus tekuni jadi berbisnis. Mau jadi penyanyi, Anda harus olah suara, latihan olah suara. Mau jadi penulis, Anda harus melatih diri, bahkan bermimpi menulis. Pada waktu tidur, Anda harus mimpi menulis dan sebagainya. Yang keempat, Anda harus berani mencoba. Berani mencoba. Mulai dari yang kecil dan sederhana. Banyak orang yang mengabaikan ini karena dia merasa bukan bidangnya. Dia tidak ingin mencoba sesuatu yang baru. Padahal yang baru itu bisa menjadi peluang emas untuk Anda. Tidak sedikit anak-anak muda sekarang tamat SMA, tamat kuliah, menanti terus untuk jadi pegawai negeri atau kerja di perusahaan-perusahaan tertentu. Itu baik, tetapi Anda harus catat, Anda harus ingat bahwa tidak semua orang bisa masuk kerja di situ. Akhirnya karena capek dalam penantian, ya umur semakin bertambah, Anda kehilangan waktu. Padahal ketika Anda mencoba, misalnya Anda membuka usaha tertentu, menekuni satu usaha tertentu, kemungkinan Anda akan lebih berhasil ketimbang nanti terus menjadi pegawai negeri misalnya. Yang kelima, tekuni bidang tertentu. Nah, ini yang sering diabaikan. Sering diabaikan. Kenapa? Karena dia sudah masuk pada jurusan tertentu. Justru dia tidak menekuni bidangnya itu sampai mahir atau ahli atau terampil betul di bidang itu. Atau ketika dia berbisnis, dia tidak menekuni bisnisnya itu. Dia masuk ke dunia politik, dia jadi aktivis lain dan sebagainya. Akhirnya gagal jadi pebisnis. Ini yang seringkali terjadi di dalam masyarakat kita atau bahkan pada diri kita.
Yang keenam, manfaatkan waktu secara produktif. Hindari buang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau hanya sekedar kesenangan sementara. Kesenangan sementara itu maya sebetulnya. Dia tidak permanen. Banyak anak-anak mulai dari TK, SD, SMP menghabiskan waktunya yang tidak produktif, main gadget, main game, main apa aja itu, nonton ini, nonton sana, akhirnya habis waktunya. Anak-anak muda atau bahkan orang tua banyak yang ngerumpi. Ingat loh, ini Socrates. Weak mind disgust people. Serendah-rendah tingkat pemikiran seseorang itu sebetulnya ditunjukkan dengan kebiasaan yang hanya ngerubin orang lain, bicarakan orang lain. Jadi habis waktunya hanya untuk membicarakan orang lain, mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, menghabiskan waktu di tempat hiburan dan sebagainya. Itu sia-sia. Yang ketujuh, bangun dan pelihara relasi. Ya, kita perlu beradaptasi, bersosialisasi dengan orang lain. Anak-anak itu perlu dibiasakan untuk berteman sama orang lain, dengan orang lain, teman sebayanya, atau masuk di organisasi. Organisasi itu adalah wadah membangun relasi, persaudaraan, pertemanan, saling memahami. Sehingga setelah Anda sekolah, misalnya tamat dari sekolah, Anda waktu kuliah dulu organisasi, nah, oh ingat saya punya teman ini, oh tempat ini ada teman saya aktif di organisasi dan sebagainya. Masuk kita. Pertemanan itu penting untuk selalu untuk dibangun dan selalu dipelihara. Pada saat yang sama tentu Anda harus juga memiliki kepekaan terhadap orang lain, ya, peduli dengan orang lain. Karena meskipun banyak teman tapi tidak peduli dengan orang lain, maka Anda juga sebetulnya tidak menunjukkan sebagai watak yang baik, tidak menunjukkan sebagai orang memiliki karakter yang baik. Yang kedelapan, be positive thinking, selalu berpikir positif. Sekarang ini kan banyak hoax ya, dari pagi sampai pagi lagi, sampai paginya lagi. Itu kalau kita baca WA, banyak hoax, ngomongin ini, ngomporin ini, kritik dan sebagainya. Akhirnya energi kita itu habis untuk hal-hal yang negatif. Ini tidak produktif untuk kita dan tidak baik untuk jiwa dan kehidupan kita. Selalu berpikir positif justru menjadikan energi kita lebih kuat. Kesembilan, tentu Anda harus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan yang Maha Kuasa setiap saat. Dan yang terpenting ke-10 adalah mari kita selalu menghargai orang tua. Terima kasih, salam Indonesia.